Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah. Meskipun kita beda ruang Bapak Ibu secara online, baik di rumah, kita percaya di mana kita berkumpul, Tuhan hadir bersama-sama kita. Amin. Amin. Kita bersyukur atas setiap peristiwa yang terjadi. Meskipun jalan di depan kita harus kita lalui, tetapi percayalah, di dalam tangan Tuhan kita aman, karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, buka hatimu di hadapan Tuhan. Ketika engkau beribadah, anggaplah engkau sedang berada di rumah Tuhan. Kau sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan, segala apapun yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya itu rencana yang indah buat hidup kami Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang lebih besar dari apapun juga. Kami percaya kami bisa melewatinya bersama dengan-Mu Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan kami aman Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan tempat kami berlindung. Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta pertolongan Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa dan mukjizat yang menyertai kami semua. Jalan-Mu tak terselami Tuhan oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, ada rencana yang indah Tuhan sediakan buat kami. Mari angkat suaramu, naikkan pujianmu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau nyata di dalam setiap hidup kami.
Engkau nyata bagi setiap jemaat Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama. Jalanmu tak terselami, ya Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. katakan Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, katakan sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. haleluya.
mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur Tuhan dalam setiap kondisi kami. Mungkin hari ini kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang saat ini Bapak Ibu sedang berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Percayalah, penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kita. Amin. Tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Aman dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam kehidupan kami Tuhan bekerja. Engkau Tuhan kami yang berkuasa, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Bapa yang selalu ada buat kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap memuji setiap kebesaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang beribadah di rumah. Kami percaya Tuhan berada di sana Tuhan. Dan hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit Tuhan, yang mereka sedang isolasi mandiri. Kami percaya pertolongan Tuhan datang untuk mereka semua Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang sanggup, Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Shalom. Meski saya ngomong shalom, tidak kelihatan wajah Bapak Ibu yang di rumah, tapi saya percaya ada sukacita yang besar yang Tuhan hadirkan untuk setiap Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita ke hadapan Tuhan. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Amin. Bersama Tuhan ada keamanan. Aman bersama Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan lebih lagi Bapak Ibu. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya masa depanku Amin. dalam rancangan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Amin. Yesus kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus kau dasar yang teguh, ku percaya
percaya akan firman-Mu. Haleluya. Yes. Yes. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja buat kita semua. Amin. Haleluya. Aman bersama denganmu. Aman bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Di dalam setiap kondisi yang kita alami, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan di dalam hati kita. Ada damai sejahtera di dalam hati kita. Itu yang Tuhan taruh. Tuhan taruh di dalam hati kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu ada ketenangan di dalam hati kami. Di dalam-Mu ada rasa aman Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya serahkan buat Mbak Wanti yang menyampaikan firman Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tidak sanggup Tuhan Di menolong. saat aku Amin. tak Di sanggup situ Tuhan lagi, bekerja. di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju kepadamu Kini Tuhan. mataku Oh, tertuju padamu, Amin. ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, waktu mata kami tertuju kepadamu, Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang mampu bekerja atas kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. Karena pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik di surga, kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami semua rindu diberkati oleh firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan, tanpa terkecuali Engkau Tuhan yang akan memberkati. Engkau Tuhan yang akan menjamah setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh hati di hadapan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh umat-Mu yang saat ini bersedia mendengar firman-Mu Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan yang sedang berbaring, atau mungkin mereka duduk, atau mungkin mereka yang sedang di dalam perjalanan. Tuhan, bekerjalah melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu membawa kami semakin kuat, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Engkau kuduskan terlebih dahulu dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati firman-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap. Dalam nama Yesus kami bersedia diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pemusik yang sudah membawa kita bersama saat ini menikmati hadirat Tuhan. Amin, saudara sekalian. Dan puji Tuhan, kesempatan yang indah saat ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah meskipun di tempat yang berbeda ya saudara. Tetapi hadirat Tuhan, kuasa Allah ada bersama dengan kita. Amin. Nah saudara sekalian, saya tidak ada rencana dan juga tidak ada merencanakan gitu ya. Pujian yang barusan kita naikkan ternyata sama yang apa yang saya akan naikkan juga nanti gitu. Dan apa yang firman Tuhan mau kepada kita saat ini saudara sekalian. Saya percaya bahwa ini semua Tuhan punya maksud dan punya rencana yang indah buat kita semua. Amin saudara. Dan mari kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan saudara percaya apa yang saudara dengar saat ini pasti Tuhan memberkati. Amin. Pasti Tuhan bekerja atas kita semua. Nah puji Tuhan saudara sekalian, kita kembali bersama-sama kepada firman Tuhan yang kita sedang pelajari pada bulan ini. Ya, saudara, kita masih belajar di dalam tema kita bersama-sama di bulan ini tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa semua kita, ya semua yang ada di dunia ini maunya, kepinginnya ya aman. Amin. Tenang, damai, amin, sehat, kuat, diberkati. Amin saudara. Nah saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang menginginkan biarlah aku sakit aja atau aku susah aja, enggak ada saudara. Tapi setiap pribadi lepas pribadi pasti menginginkan dan dalam kehidupannya itu aman. Amin. Dalam kehidupannya tenang, dalam kehidupannya ada damai, sejahtera dan sukacita. Amin. Nah saudara, kekayaan atau harta belum tentu membawa saya dan saudara memiliki rasa aman. Amin. Harta yang saudara dan saya punya, miliki ya, belum tentu membuat saya dan saudara memiliki rasa aman. Tapi firman Tuhan berkata pada kita saat ini bahwa aman kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Waktu saya mulai dari awal bulan belajar tahu tentang tema ini, waktu di-share gitu saudara, saya merindukan bahwa saya pribadi juga mau aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Bahkan saudara, kalau kita melihat kenyataan yang ada saat ini, mendengar, merasakan semua lapisan masyarakat mengalami, amin saudara. Merasa bahwa tidak aman dalam hidupnya, tidak tenang dalam hidupnya, amin. Dengan situasi yang terjadi di saat ini saudara. Banyak orang yang merasa takut, khawatir dan sebagainya. Itu tandanya bahwa kita tidak merasa aman. Meskipun saudara punya uang banyak, saudara bisa beli apa-apa. Tapi merasa tidak aman.
Mungkin ada salah satu kita di antara kita juga mungkin atau saudara kita atau teman kita juga yang ikut berebut. Ya, untuk menyetok ya. Ada vitamin, makanan dan sebagainya. Itu bahwa merasa bahwa dalam hidupnya tidak aman. Amin, Saudara. Takut nanti vitamin habis, takut nanti di sana obat habis. Takut makanan atau sembako habis, gitu ya. Nah, Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita harus ada di dalam perlindungan Tuhan yang paling aman. Amin, Saudara. Saudara sekalian, aman dalam perlindungan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh saya dan saudara supaya memiliki hidup yang aman? Apakah kita harus tinggal di tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain atau tetangga? Enggak, Saudara. Itu juga belum tentu kita bisa aman. Amin. Saya juga ada kenal orang yang enggak pernah keluar, ya. Bahkan dia maksudnya semua sudah tercukupi dengan baik dan segalanya tersedia, ada gitu. Tapi ternyata Tuhan juga izinkan mengalami COVID-19. Amin, Saudara. Bahwa saudara, mari kita berlindung di dalam Tuhan supaya kita aman. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan pada saat hari ini, saudara. Kita mau belajar, ada 2 poin yang kita mau belajar saat ini. Bahwa aman dalam perlindungan Tuhan. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita harus dekat dengan Tuhan supaya aman. Amin. Harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, kata dekat dengan Tuhan, ya saudara, saya dan saudara harus membangun secara pribadi. Hidup kita harus dekat dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, seorang yang dekat dengan Tuhan pasti di situ juga akan merasa aman, akan merasa damai, akan merasa tenang karena ada Tuhan. Karena merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami yang merasa saudara tidak aman. Mari dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan berjanji, pasti dia juga akan menepati. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita akan tenang dan aman. Kita buka bersama-sama dalam dalam Mazmur. Ya. Mazmur pasal yang ke-62. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Amin. Ya. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanyalah harapanku. Amin, saudara. Yang pertama dalam hidup orang percaya untuk kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan kita. Gak bisa ditawar lagi. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku aman. Amin, saudara. Karena ketenangan, rasa aman itu hanya ada di dalam Yesus, Tuhan kita. Katakan, Mazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan hanya dekat dengan harta benda kekayaan kita atau profesi karir kita. Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, saudara sekalian, mari kita berlindung kepada Tuhan. Ya,
Dikatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Untuk kita menjadi aman dalam perlindungan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara. Katakan, hanya dekat Allah saja. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti ya, memiliki hati yang tenang. Enggak gerusah-gerusuh, enggak serudak-seruduk, enggak emosian. Amin. Amin, saudara. Ya, dikatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki rasa tenang. Dan menghadapi apapun dengan tenang. Amin. Menghadapi apapun dengan hati yang tenang. Karena dekat dengan Tuhan. Pasti karena orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia merasa bahwa aman bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Dan dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan selain tenang. Di ayat-ayat yang selanjutnya mengatakan bahwa aku tidak akan goyah. Amin, saudara. Ayat yang ketiga tadi mengatakan bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Orang yang hidupnya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, kalau Bapak Gembala minggu lalu mengatakan bahwa kita harus melekat, nempel. Ya. Nah saat ini ya, ditegaskan kembali bahwa saya dan saudara harus dekat dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Dan dikatakan orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki hati yang tenang. Ya, dan dikatakan ayat yang selanjutnya juga orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti berkata, aku tidak akan goyah. Amin. Meskipun menghadapi badai, rintangan, cobaan yang terjadi saat ini, Bapak berkata, aku tidak akan goyah. Karena Yesus besertaku. Amin. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Walau 1000 rebah di kiriku dan berlaksa di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Amin, saudara. Untuk bisa seperti ini, saudara, syaratnya harus dekat dengan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Lagu lama ya. Tapi lagu itu sungguh membawa kita mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku dan sebagainya. Nah, saudara, dikatakan dari beberapa ayat yang kita baca tadi ya, ada 2 kali dikatakan, ayat yang ke-7 juga mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ditegaskan kembali bahwa orang yang dekat dengan Tuhan pasti memiliki hati yang tenang dan juga pasti dia akan berkata, aku tidak akan goyah. Amin, saudara. Ya. Nah, kalau hari-hari ini pasti ada banyak orang juga yang menjadi imannya goyah gitu ya. Ada orang-orang juga mulai ragu gitu ya. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah goyah. Apapun yang terjadi. Ya. Yang selanjutnya yang poin yang kedua, saudara. Dikatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Ya. Daud melakukan ini. Ya. Daud sungguh ya, datang kepada Tuhan. Sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Untuk supaya hidupnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan di situ ya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Amin, saudara. Yang kedua, poin yang kedua dikatakan, untuk kita bisa aman di dalam perlindungan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Amin. Percayanya kepada Tuhan bukan waktu awal bulan saja. Atau waktu kita lagi senang. Atau waktu kita lagi ada berkat atau diberkati.
Tapi firman Tuhan mengatakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Amin. Berkata setiap waktu itu berarti itu waktu susah, waktu senang. Amin. Waktu sakit, waktu dalam bencana, badai dan sebagainya. Firman Tuhan katakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu hai umat. Itu siapa? Saya dan saudara. Amin. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu hai umat atau hai saudara-saudaraku yang saya kasihi. Amin saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan setiap waktu, ada rasa tenang, ada sukacita. Amin saudara. Saya pribadi mengalami saudara, dalam keluarga kami ya, saya belajar menanamkan kepada anak saya ya, kepada kita bertiga suami istri dan anak gitu ya, untuk kita belajar percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sampai saya juga menanamkan kepada anak saya kalau pengen sesuatu, minta sesuatu harus berdoa, percaya Tuhan tuh pasti tolong. Meskipun hanya sepele, mungkin buat orang lain atau buat orang tua mungkin sepele, tapi saya ajarkan kepada anak saya untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu bisa menolong. Amin, saudara. Nah, saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar percaya kepada Tuhan itu setiap waktu. Waktu apa aja, amin, saudara. Ya, waktu bagaimana aja, saudara, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara sekalian saat ini yang sedang mendengar firman Tuhan, mungkin sedang mengalami pergumulan, yang mungkin rasanya berat, yang mungkin rasanya menakutkan, menyakitkan, ya, berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, amin. Katakan dengan iman bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, amin. Katakan kepada Tuhan bahwa percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu sakit juga percaya kepada Tuhan. Waktu susah juga percaya kepada Tuhan. Waktu senang apalagi, amin. Nah saudara, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk kita tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kapan saja, dimanapun saudara, dalam keadaan apapun saudara saat ini tetap percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan mengasihi saudara sekalian. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud buat hidup saudara semua. Ada lagu yang mengatakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Bukan kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu atas kita, Tuhan enggak baik atau Tuhan meninggalkan kita. Enggak saudara, amin. Tetap Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, tetap Tuhan Yesus itu baik. Saudara, beberapa hari yang lalu juga saya mendengar kabar ya, bahwa adik saya yang nomor 5 ya saudara, sekeluarga saudara, adik saya, suaminya, anaknya 2. Ada 1 anaknya yang baby masih 3 bulan saudara. Mereka semua positif. Waktu saya mendengar itu saudara, saya langsung telepon. Saya telepon. Terus adik saya langsung nangis. Saya cuman bilang, apapun yang terjadi dalam keluargamu saat ini, berkatao, ngomongo, ya, bicarao bahwa tetap Tuhan itu baik. Percayao, saya bilang gitu, bahwa Tuhan punya rencana buat keluargamu. Amin, saudara. Saya secara pribadi dengar itu sedih gitu kan, ada baby yang umur 3 bulan. Tapi saya sebagai kakak saya harus bilang sama mereka supaya saya tidak kelihatan ikut sedih gitu ya. Saya hanya kuatkan dengan kata-kata firman bahwa Tuhan baik, Tuhan baik. Tetap percaya bahwa Tuhan baik. Nah saudara, dalam keadaan apapun saya dan saudara saat ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Amin saudara, setiap waktu.
Yang selanjutnya, ayat selanjutnya dikatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Amin. Kata curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Berdoa, datango kepada Tuhan. Amin. Dengan segenap hatimu menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita mencurahkan isi hati kita mungkin kepada teman, sahabat, mungkin ada yang bisa menolong, tapi mungkin juga ada yang bisa justru malah melemahkan. Tapi waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak atas kita. Amin. Tuhan yang melakukan mujizat demi mujizat kepada kita. Amin, saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-9 tadi, ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Amin, saudara. Allah tempat perlindungan. Amin. Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Karena Allah tempat perlindungan buat kita. Amin, saudara. Waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, saudara, Tuhan terima kasih Engkau luar biasa. Kalau kita punya Tuhan yang bersedia untuk menjaga bahkan melindungi saya dan saudara. Dikatakan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya dan saudara bisa aman waktu kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Bukan perlindungan hukum, bukan perlindungan apa yang kita punya. Tetapi kita aman di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, ayat yang ke-8 mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Amin. Ditekankan lagi bahwa tempat perlindunganku hanyalah Tuhan, hanyalah Allah. Amin. Nah, saudara sekalian, kurang apa lagi Tuhan kita? Amin, saudara. Bahwa Tuhan berkuasa untuk menjaga, melindungi kita semua. Ya, Tuhan mampu dan sanggup menguatkan, meneguhkan, bahkan menyembuhkan kita juga. Amin. Nah, saudara, saat ini dimanapun saat ini saudara berada, saudara tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu. Karena tempat perlindungan kita hanyalah Allah. Tempat perlindungan kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita bisa aman dalam hidup kita. Amin, saudara. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam perlindungan Tuhan. Ku aman dalam penjagaan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan menjadi harapan kita, menjadi gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, mari kita tetap mempercayai bahwa Tuhan kita, Sang Pelindung itu, ada untuk saya dan saudara selama-lamanya. Ya, saudara sekalian, sebelum saya mengajak saudara sekalian berdoa, apapun yang saat ini kita hadapi, apapun yang saat ini terjadi dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi, mari kita tetap hidup kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Amin. Waktu kita hidup dekat dengan Tuhan, saya dan saudara bisa berkata bahwa aku tidak akan goyah. Kalau kita hidupnya enggak dekat dengan Tuhan, mungkin yang ada di hati kita, pikiran kita, hanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Amin, saudara. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan pasti tenang dan akan berkata, aku tidak akan goyah. Dan mari kita terus belajar percaya kepada Tuhan setiap waktu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal.
Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, ya, Tuhan ada. Tuhan bersama kita. Tuhan melindungi kita. Bahkan kalau engkau saat ini ada yang merasakan beban yang berat atau sakit, ya, katakan kepada Tuhan, aku percaya Engkau baik. Amin. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Aku percaya bahwa Tuhan juga sanggup. Amin, saudara. Saudara sekalian, datang kepada Tuhan secara pribadi saat ini. Kalau engkau dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, katakan kepada Tuhan, saat ini aku percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan hidupku. Amin. Tuhan sanggup menjamah hidupku. Tuhan sanggup menyembuhkan sakitku. Amin. Dan mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Nah, saudara, saya mau mengajak saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan barang beberapa saat, ya. Saudara, untuk kita aman dalam perlindungan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan lagu yang tadi dikatakan, hatiku tenang berada di dekatmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, datanglah kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, kalau engkau mau bersujud, bersujudlah. Kalau engkau mau mengangkat tangan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, hatiku tenang waktu aku ada di dekatmu Tuhan. Dan pertolonganku hanya datang daripadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Katakan, hatiku tenang berada di dekatmu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Katakan kepada Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Katakan, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tidak sanggup, Tuhan sanggup menolong. Amin. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja.
pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan sekali lagi, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tidak sanggup, Engkau Tuhan yang Di menolong. saat aku Amin Tuhan. tak Amin sanggup Tuhan. lagi, Amin, di haleluya. situ Oh, tangan-Mu tangan-Mu bekerja untuk menolong kami Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku, Kini mataku tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku, Kini mataku tertuju padamu. ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Ya rala baba basyik, ya rala baba basyada rabo. Ya rala baba baba syada rabo. Ya rala baba syada rabo. Ya rala baba syada rabo. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, dan keadaan apapun saat ini saudara, untuk kita aman di dalam perlindungan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa berkata bahwa aku tidak akan goyah. Untuk kita bisa aman dalam perlindungan Tuhan, kita juga harus berkata bahwa percaya kepada Tuhan setiap waktu. Kita harus percaya kepada Tuhan setiap waktu. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan tempat perlindungan kita hanyalah Allah. Tempat perlindungan kita yang paling aman hanya Tuhan saja. Hanya Yesus saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dimanapun saat ini saudara ada, percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, bahkan sangat baik kepada kita semua. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara membutuhkan doa atau dukungan doa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kita bersepakat berdoa bersama. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik di surga, saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan Tuhan di hadapan Engkau. Waktu kami mengangkat tangan, Engkau Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong.
Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Kalau mereka sedang mengangkat tangan, Tuhan Engkau yang turun tangan untuk menolong mereka, menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus, memulihkan mereka yang lemah Tuhan di dalam nama Yesus, memberkati mereka yang dalam pergumulan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua atau seluruh sidang Tuhan yang mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah mereka dikuatkan Tuhan, hanya dekat dengan Engkau Tuhan kami tenang. Berkatilah Tuhan seluruh umat-Mu yang mendengar firman-Mu saat ini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat Tuhan dilimpahkan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau. Dan kami bersyukur saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami kembalikan hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan menguatkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami Tuhan percaya bahwa Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah yang sudah kami lakukan, baik pujian, penyembahan, dan kami menerima firman Tuhan, Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi Tuhan, untuk seluruh umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah. Tuhanlah yang meneguhkan, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menghidupkan firman Tuhan ini. Amin. Sehingga Tuhan kekuatan di dalam iman kami menjadi perisai. Yes, amin. Untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Amin. Berjalan di dalam kuat kuasa Amin. Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Dan hari ini secara khusus kami berdoa buat segenap sidang jemaat-Mu yang mengalami kelemahan secara fisik. Amin. Apapun sakit penyakit mereka Ya, Tuhan, Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Tuhan, sembuhkan Terlebih sempurna, kepada Tuhan. beberapa kekasih kami yang Tuhan terpapar
Ya, COVID-19. Tuhan, jemaat Hari Tuhan. ini Tuhan kami melepaskan Ya, kuasa Tuhan. kesembuhan Tuhan Amin. di atas tubuhnya. Tuhanlah yang memulihkan dan menghancurkan Amin. segala virus-virus itu. Di dalam Apapun nama bentuknya, Tuhan Yesus Kristus. apapun rupanya, apapun variannya Tuhan. Kami percaya Tuhan. oleh darah Yesus Darah dikuduskan, oleh darah Yesus dibersihkan, oleh Amin. darah Yesus disembuhkan. Amin. Karena Engkaulah yang telah berkata kepada kami, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala Ya. sakit penyakit kami telah Amin. Kau tanggung. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa kesembuhan yang mengalir, ada kuasa pemulihan yang mengalir, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kami akan mendengar Tuhan minggu yang akan datang kesaksian-kesaksian yang akan disampaikan oleh umat-Mu tentang kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari ini, biarlah Tuhan yang akan melindungi dan menyertai kami di rumah kami masing-masing, di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu, berkatilah setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dengan luar biasa. Umat Tuhan yang dikasihi, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kasih, kemurahan dan kebaikan dari Allah Bapa telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan saudara menjadi anak-anaknya, untuk kita semua hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap kasih karunia, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau buat menjadi berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, selamat pagi saudara. Selamat menikmati sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.